Maaf, Nona. Kalau Anda benar-benar tunangan Bos O, kenapa Anda nggak tahu kantor Bos O di mana? Dan saya belum pernah melihat Anda. Kalau Anda benar-benar tunangan Bos O, Anda bisa langsung telepon dia. Maaf, ganggu sebentar. Saya mau tanya, Departemen SDM di mana ya? Saya mau interview. Saya nggak mau. Apa sih? Cepat ikut aku ke kantor. Nggak apa-apa, ini temanku. Kamu pacarnya Bos O ya? Bukan, kamu salah sangka. Salah sangka apa? Kamu masih pegang baju Bos O. Bukan. Ya. Bukan. Ini memang baju Ouyang. Tapi aku bukan pacarnya, bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku cuma lewat sini, bawa bajunya untuk dia. Nona Lin, bagian personalia ada di lantai 15. Kantor Bos OU. And the tahu gone. Terima kasih. Apa maksudmu? Tukang Kyusai baju? Kamu bilang dia pacarnya Ouyang, kamu sengaja ya? Kamu tunggu saja, nanti kamu akan menyesal. Kamu dari tempat cuci baju mana? Maaf, kayaknya kamu salah. Aku bukan dari tempat cuci baju. Lalu kenapa baju Ouyang ada di tanganmu? Dia pinjamkan ke aku. Jangan bilang kamu mau bilang. Kamu benar-benar pacarnya Ouyang? Sepenjuru Wangku, selera Ouyang. Tidak pernah semurah ini. Kalau kamu benar-benar tunangan Ouyang, maka menurutku selera Ouyang juga tidak terlalu tinggi. Aku sedih untuk keluarga O. Seorang wanita menentukan kemakmuran sebuah keluarga. Rumah yang makmur pasti penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Pengertian dan toleransi, menurut pengamatanku. Keempat hal itu sepertinya tidak ada padamu. Kamu tidak hanya arogan dan manja, tapi juga licik dan tidak masuk akal. Aku benar-benar tidak melihat ada yang tinggi di dirimu. Apa yang membuatmu merasa superior? Uang? Barang mewah? Sepengetahuanku, seorang gadis terpelajar adalah orang yang benar-benar tahu bagaimana menghormati orang lain. Bahkan jika aku benar-benar tukang cuci baju, aku tidak semurah kamu. Cari Ouyang ya. Ada 2 jalan. Belok kiri sini. Depan belok kiri, kiri lagi. Dan juga, mengingat kamu sangat peduli dengan baju Ouyang ini. Untukmu, tolong kembalikan ke dia. Terima kasih. Orang macam apa sih? Kamu tunggu saja. Nona Li, maaf, jangan marah. Dia baru, tidak kenal Anda. Sekarang aku akan mengantar Anda ke kantor Bos O. Kamu kenal aku? Aku pernah lihat Anda sekali di acara tahunan perusahaan bertahun-tahun lalu. Ini baru seperti kata-kata manusia. Tidak perlu kamu antar. Aku tahu jalannya. Tarik napas. Jahat tidak mendekat. Pergi cepat. Perasaan buruk, pergi cepat. Hembuskan napas. Kejahatan tidak mendekat. Nona Lin, Anda mencari manajernya. Manajer tidak ada. Mau cari Ouyang ya? 2 pilihan. Belok kiri di sini. Depan, belok kiri, lalu belok kiri lagi. Ouyang. Li Weiwei. Kamu sudah kembali dari Jepang. Iya, cepat bantu aku. Ayo. Aku capek sekali. Kenapa barangnya banyak sekali? Ayo cepat berikan pelukan hangat. Lama tidak bertemu. Lihat aku, gemuk atau kurus, apakah semakin imut? Semakin imut. Kamu juga semakin ganteng. Tentu, duduk. Oak. Aku capek sekali, muter-muter jauh. Kamu haus? Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Aku tidak haus. Kenapa kamu yang ambilkan? Mana sekretarimu?
Kenapa kamu tidak punya sekretaris? Kamu belum mengenal aku ya? Aku sebenarnya tidak mau kerja di perusahaan jelek ini. Ayahku yang memaksaku, begitu datang langsung main game. Dia menyuruh sekretaris untuk mengawasiku setiap hari. Aku kesal melihatnya. Aku suruh dia pergi jalan-jalan. Ouyang, kamu masih sama imutnya. Kenapa bajuku ada di sini? Baju ini benar-benar milikmu ya? Kamu tidak tahu, awalnya aku sangat senang mau bertemu kamu. Tapi resepsionis perusahaanmu, kayak kotaknya kemasukan air. Aku bilang aku tunanganmu, mereka tidak percaya. Malah bilang yang mengantarkan baju untukmu. Pelayan laundry itu pacarmu, pelayan laundry itu. Bilang dia datang untuk interview di perusahaanmu. Aku malah dibully sama dia. Apa-apaan ini? Maksudmu, kamu mengira gadis yang mengantarkan bajuku sebagai pelayan laundry? Apa kejabukan? Apa maksudmu? Hubungan kalian apa? Jangan-jangan dia benar-benar pacarmu. Bagaimana dia membulimu? Dia bilang aku manja, arogan, cerewet, dan tidak masuk akal. Katanya aku nggak punya satupun dari 4 kriteria itu. Katanya dari atas sampai bawah nggak kelihatan mana yang high class. Bikin emosi banget. Jangan sampai ketemu lagi dia. Kalau ketemu lagi, bakal gue habisin dia. Udah, jangan marah-marah lagi. Gak cuma lu, Gewe aja gak sanggup lawan dia. Dia beneran pacar lu ya? Mana mungkin. Terus, kapan Gewe bilang lu tunangan Gewe? Masa iya bukan tunangan lu? 4 tahun lalu sebelum ke Jepang, lu bilang apa ke Gewe? Gewe bilang apa? Lu bilang asal Gewe mau berangkat kuliah ke Jepang dengan baik. Lulus 4 tahun tanpa ganggu lu, tanpa bikin susah lu. Begitu Gewe balik, lu langsung nikahin Gewe. Gewe bilang gitu? Kalau enggak, ngapain Gewe ke Jepang? Lama lagi, 4 tahun. Ini ijazah, udah lulus 4 tahun. Sekarang Gewe balik. Jangan mau kabur ya. Ini semua barang-barang yang lu beliin buat Gewe ya? Ini semua oleh-oleh dari Jepang buat lu. Ada kalung, figurine, sarung tinju, sepatu bola edisi terbatas. Ada jam tangan juga, lihat dong, suka nggak? Bukan ya mbak, ini dibawa pulang gimana? Jangan panggil mbak, panggil Wei Bao aja. Kalau ribet, panggil Bao aja juga boleh. Sama ini. Dapat dari mana? Ini kan jersey legendaris petarung MMA Jepang. Sakura Bakazushi yang udah dipakai langsung. Ada tanda tangannya juga loh. Keren banget kan? Ya ampun. Sini. Peluk sayang, peluk sayang. Aku datang. Sini Bao, peluk sayang, Baoku. Lucu banget sih, sayang banget sama kamu. Saya Paulu. Kami sangat puas dengan nilai akademikmu di Prancis. Beberapa pertanyaan tadi juga sudah dijawab dengan sangat baik. Kami akan pertimbangkan baik-baik rekomendasi dari Bapak Petit. Selanjutnya saya akan laporkan kondisi Anda kepada atasan. Kalau tidak ada halangan, besok bisa langsung datang ke grup untuk daftar resmi. Baik, saya tunggu kabarnya. Oke. Terima kasih. Ada perlu apa? Aku ada beberapa hal yang ingin dibicarakan dengan Bos O. Secara pribadi. Di sini kan tidak ada orang lain, langsung saja bicara. Aku ingin berterima kasih atas kejadian Xiao Ya yang lalu. Xiao Ya. Maksudmu Lin Mei ya? Jadi hari ini kamu datang. Hanya untuk berterima kasih padaku? Ya. Sekalian ingin bertanya, kenapa? Kebetulan sekali Bos O ada di lokasi saat itu. Aku sudah laporkan penyebab dan proses kejadian ini ke polisi. Sepertinya aku tidak perlu melaporkannya lagi padamu.
Boss OU. Xiao Ya sejak kecil dibesarkan di panti asuhan. Dulu waktu kecil selalu ada sekelompok orang yang sering menindasnya. Tapi dia tidak menangis, juga tidak lapor pada guru. Dia memilih untuk menahan sendiri seorang diri. Itu karakternya, kuat dan tidak suka merepotkan orang lain. Aku bersamanya selama 20 tahun, aku sangat mengenalnya. Aku tahu dia adalah tipe orang yang jika kau berbuat sedikit baik padanya, dia akan membalasnya seratus kali lipat. Jadi aku lebih tahu lagi karakter seperti ini. Sebenarnya sangat mudah ditipu orang. Kamu berhenti dulu. Aku merasa perkataanmu sangat tidak enak didengar. Apakah kamu meragukan kalau insiden penculikan Lin Mei Ya direkayasa olehku? Apakah itu maksudmu? Bos OU, ada banyak perempuan di sekitar Anda. Aku yakin Anda belum pernah bertemu gadis polos, baik hati, dan tidak waspada seperti Mei. Jadi Anda merasa tertarik dan ingin bermain-main. Menurutku wajar saja, aku bisa mengerti. Tapi Sia Ya tidak bisa. Dia tidak punya modal untuk bermain dengan Anda. Jadi aku mohon pada Anda, lepaskan dia. Hari ini kamu datang ke sini. Dengan status apa? Mantan pacar Lin Mei Ya? Keluarga teman? Atau karyawan grup perusahaan OU? Semuanya. Maaf, di sini tidak ada yang namanya semuanya. Ku beritahu kamu. Tidak peduli dengan status apa kamu datang ke sini hari ini. Pertama-tama sebagai karyawan grup perusahaan OU. Karyawan bawahan melapor pada atasan. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, itu termasuk kelalaian tugas. Kedua, kejadian waktu itu benar-benar tidak sengaja kulihat. Aku cuma melakukan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan punya nurani. Tentang ini, polisi sudah menyampaikan terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu sebagai mantan pacar atau kerabat, di saat dia paling bahaya dan butuh kamu, malah nggak ada di sampingnya. Sebaliknya malah curiga buta ke orang yang nyelamatin dia. Dasar apa kamu berhak duduk di sini ngomong ginian? Ada yang ketiga. Sekarang hubunganmu dengan Linia udah bukan pacaran lagi. Dia jomblo, aku juga jomblo. Aku berhak ngejar cewek jomblo manapun yang kusuka. Urusan lo apa? Apalagi masalah ini, kamu sama sekali nggak punya hak untuk ngatur-ngatur di depanku. Ngerti nggak omonganku? Aku tetap harap Bos OU bisa pertimbangkan saran saya dengan serius. Soalnya sekarang di perusahaan sudah banyak rumor nggak jelas yang ganggu saya dan Bapak. Jadi stop sampai sini. Bos OU. Silakan keluar. Wei. Barusan kamu bilang pelayan laundry. Datang interview ke perusahaan kita? Iya. Kenapa? Nggak ada-ada. Tunggu di sini ya, aku mau keluar sebentar. Mau kemana? Ada urusan yang super penting. Ayah carry saya? Aku sangat kecewa dengan tingkahmu belakangan ini. Nggak usah bicara soal kamu mangkir dari kantor dan rumah. Malam itu saja, di depan keluarga Lee.
Kamu sudah mempermalukan ayahmu. Perjodohan dari orang tua, pendidikan bertahun-tahun. Semua kamu anggap angin lalu. Jalan yang kupilihkan untukmu, cuma demi kebaikanmu. Tapi kamu milih kebebasan. Kebebasan versimu menurutku cuma hayalan kosong yang gak nyambung dengan realita dan perilaku kekanak-kanakan. Kamu adalah putriku, Pas Krapoyu. Kamu sangat paham dalam hatimu. Setelah kamu menikah dengan Lidong, apa artinya bagi grup OU? Xiao Rui, aku sedang membantumu merintis jalan. Setelah aku meninggal, perusahaan ini akan menjadi milikmu dan Ouyang. Pada saat itu, keluarga Li akan melindungimu. Aku dan ibumu baru bisa tenang. Saya menghargai niat baik Anda. Kedengarannya Anda adalah ayah yang sangat benar. Saya yang memberontak. Saya yang kekanak-kanakan. Saya yang tidak bisa memahami niat baik Anda. Saya bukan putri kandung Anda. Tapi saya lebih dari putri kandung Anda. Anda memberikan yang terbaik untuk saya. Untuk kerajaan indah Anda. Saya bisa menjadi bidak. Saya bisa menikah dengan orang yang tidak saya cintai. Seperti Anda dulu. Tapi ayah, orang hidup sekali. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Saya hanya berharap, ketika saya mencapai usia Anda, saya tidak akan seperti Anda hari ini. Begitu menyedihkan. Menyedihkan. Bagaimana performa orang ini? Dia cukup baik, lulus dengan nilai bagus di Prancis. Mentornya, Bapak Petit, juga sangat dihormati di industri ini. Biasanya rekomendasinya tidak pernah salah. Kami seharusnya akan memberitahu Lin Mei besok untuk mulai bekerja di perusahaan. Baik, sudah tahu. Oh ya, pecat manajer departemen penjualan Chense. Buat dia keluar. APA, Anda akan memecat manajer Chen dari departemen penjualan? Ada masalah dengan itu? Kalau tidak ada, segera atur. Besok dia bisa mengurus pengunduran dirinya. Boss OU, kopi Anda. Taruh di sini. Kalau begitu saya keluar dulu. Tunggu sebentar. Tolong sewa apartemen untuk saya dalam waktu dekat ini. Ada terlalu banyak urusan di perusahaan, jadi saya tidak akan pulang ke rumah. Anda punya persyaratan khusus untuk tipe dan lokasi apartemen? Yang di apartemen Fanghua International saja. Dekat dengan kantor dan lingkungan kompleksnya juga bagus. Saya tidak punya persyaratan khusus untuk tipe apartemen dan harga juga tidak perlu dipikirkan. Tapi harus cepat, sebaiknya hari ini bisa langsung tanda tangan kontrak. Mengerti? Saya akan segera mengurusnya. Pergilah.
Pak Tua, apakah Lin Meya tinggal di sini? Terima kasih, Pak Tua. Lin Meya. Kalian datang? Melihat penyelamat hidupmu tidak antusias sama sekali. Tidak keluar menyambut sedikit? Maaf. Silakan duduk, silakan duduk. Saya akan ambilkan air untuk kalian. Tidak usah. Ini obat untukmu, kalau dipukul oleskan ini, ya untuk dimakan juga ada. Obat-obat ini sangat membantu untuk pemulihan luka akibat pukulan. Tentang ini, Ouyang yang paling tahu. Tentang ini, saya tahu. Ouyang, kamu tega meninggalkan saya begitu saja. Begini caranya memperlakukan tunanganmu? Apa baunya enak sekali? Kalian benar-benar beruntung, saya baru saja memanggang krowasang. Saya akan ambilkan untuk kalian sekarang. Krowasang. Iya, hati-hati panas. Bagus, memanggangnya sangat ahli. Tentu saja. Bagaimana kalian tahu saya tinggal di sini? Mendaftar ke perusahaan saya, juga tidak bilang sama saya. Kenapa saya harus memberitahumu? Kalau saya bilang, kamu pasti akan menggagalkannya lagi. Pokoknya, saya Lin Meya akan masuk ke grup O dengan kemampuan saya sendiri. Masuk ke grup O. Kenapa? Masih tidak bisa melupakan Chen Ze itu? Masih belum menyerah? Masih seperti perkat kulit anjing, setiap hari mengganggu orang. Tolonglah. Kalau bukan karena saya salah mengambil kotakmu. Saya sebenarnya berencana untuk pergi wawancara di grup O keesokan harinya. Saat itu saya belum tahu. Chen Ze ada di grup O. Lagi pula, saya wawancara di Departemen Penelitian Kosmetik. Apa hubungannya dengan Departemen Penjualan mereka? Tenang saja, tidak ada hubungannya atau ada. Saya tidak peduli. Kamu belum tentu bisa bertemu dengannya lagi. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Bajumu sudah kamu ambil, kan? Dia cuma wanita kelas atas, tunanganmu. Dia sudah memberikan bajumu, kan? Apa maksudmu wanita kelas atas tunangan? Aku tidak tahu kalau aku punya tunangan. Kamu tidak punya tunangan. Lin Meya, kamu ini pikirannya apa sih? Hancur deh. Aku hari ini ditipu orang. Waktu aku pergi ke perusahaanmu untuk wawancara, aku bertemu seorang wanita, dia bilang dia tunanganmu. Aku langsung memberikan bajunya, supaya dia mengembalikannya padamu. Kenapa masih ada orang yang melakukan hal seperti ini? Ouyang, tidak apa-apa. Bajumu itu harganya berapa? Aku akan menggantinya. Itu kan versi custom handmade yang terbatas. Kayaknya waktu dipesan harganya 80 ribuan. Berapa? 80 ribuan. Ouyang, kamu gila ya? Kamu memakai baju semahal itu. Bahkan kamu memakainya untuk berkelahi. Seharusnya kamu bingkai saja dan gantung di dinding. Jadi karya seni yang bisa dinikmati. Sudahlah, kita tidak usah bahas ini lagi. Masalah baju bisa kamu bayar nanti pelan-pelan. Hari ini kita bahas dulu soal aku menyelamatkanmu. Kalau aku tidak salah ingat, waktu di rumah sakit kemarin, ayahmu bilang mau mentraktirku makan. Gimana? Kapan traktirannya? Aku kan baru saja di rumah untuk istirahat. Jadi belum sempat dibahas. Kamu ada makanan favorit apa? Aku akan pesan dalam beberapa hari ini. Lobster dari rumahmu. Malam ini saja, kita pesan di warungmu. Gimana? Tidak bisa, kalau makan di warungku. Kayaknya aku tidak serius. Bukannya kamu tanya aku mau makan apa?
Sekarang aku mau makan lobster, dan itu dari rumahmu. Kamu harus menghargai pendapatku. Malam ini jam 8, di warungmu, jangan tidak datang. Aku pergi dulu. Kamu bilang, oh yang ini keterlaluannya? Aku baik-baik saja mau menjenguknya. Bahkan aku bawa banyak hadiah untuknya. Tapi dia langsung membuangku begitu saja. Benar-benar keterlaluan. Aku mendengarnya saja sudah kesal, benar-benar keterlaluan. Benar? Bagaimana bisa mereka melakukan wewe kami seperti ini? Nanti kalau aku bertemu dia, kakak akan membalasnya untukmu. Bagaimana bisa seperti ini? Orang tidak boleh terlalu sering disebut, baru saja disebut langsung muncul. Lihat bagaimana kakak akan membalasnya untukmu. Halo, apa kabar? Di hotel. Aku mau bilang sesuatu padamu. Kamu ini bermasalah. Wewe kami sekarang sangat sedih. Dia sangat kesal padamu, dia dengan tulus hati datang menjengukmu, benarkan? Kamu malah meninggalkannya sendirian di kantor dan kabur. Kakak, aku harus kabur, aku mau bilang sesuatu padamu. Kamu harus bisa mengontrolnya dengan baik. Jangan biarkan dia selalu datang ke perusahaanku. Dia selalu bilang tunanganku, tunanganku. Ini akan menimbulkan pengaruh yang buruk. Aku tidak bisa mengurus hal ini. Ini harus kalian berdua yang menyelesaikannya. Sudah, jangan bahas ini lagi. Malam ini makan di warung Linnea. Kamu datang tidak? Kamu ketajahan makan Udang Kesel Marika ya? Bukankah aku sudah menyelamatkannya? Dia menangis dan memaksa untuk menraktirku makan. Dia ingin membalas budi karena aku menyelamatkannya. Kamu bilang, aku tidak bisa menolaknya kan? Aku berpikir lagi, kamu bilang keluarga mereka sudah susah seperti itu. Aku tidak bisa menjadi orang kaya yang tidak punya hati. Harus makan di restoran bintang 3 Michelin. Malam jam 8 kamu harus datangnya. Oh ya. Jangan sampai adikmu tahu ya. Jangan. Baik. Sampai jumpa jam 8 malam. Aku tutup ya. Kamu dan Ouyang mau pergi kemana jam 8 malam? Kami berdua ada pekerjaan yang harus dibahas malam ini. Kamu dan Ouyang bahas pekerjaan? Bahas pekerjaan apa? Wei. Tiba-tiba ingat ada rapat yang harus dihadiri. Kamu duduk dulu ya. Tunggu sebentar, bukankah kamu selalu rapat di sini? Kamu mau pergi kemana? Rapat seluruh karyawan. Ayah, panci. Kamu mikir apa? Panci sudah gosong. Tidak apa-apa. Aku cuma mikir aja. Ouyang itu penyelamatmu. Kamu bilang mau traktir kita makan di warung kecil ini, aku merasa tidak enak. Ayah, aku kira ada apa. Santai aja. Ouyang yang minta datang ke rumah kita. Dia juga bilang aku harus menghormati pilihannya. Jadi, jangan merasa terbebani. Yang penting masaknya enak. Dia sendiri yang minta datang ke sini. Iya, Xiao ya, jujur aja sama aku. Kamu putus sama Chen Se karena dia ya? ya ampun ayah, mikir apa sih? Mana mungkin. Jangan mikir yang aneh-aneh lagi, cepat. Masaknya yang enak ya. Hati-hati, jangan sampai kepanasan. Amble came beautilas. Kakak, ini traktir kamu atau aku? Aku lebih tepat waktu daripada kamu, tahu? Macet di jalan. Gimana? Baru beli? Keren gak? Cukup meriah. Penampilanmu bagus. Selalu begitu.
Latihanmu bagus. Hi Air Brothers, ikutin kamu. Paman Lin. Datang, halo Xiaoya, tamu sudah datang, sambut dong. Sudah lihat. Paman Li, Ouyang, silakan duduk. Lengkap banget. Semua masakan andalan keluarga kita. Udang kecilnya mana? Ayah lagi masak. Di jalan tadi, ngomongin udang kecil terus. Nggak ada habisnya. Aku jamin, nggak akan mengecewakan. Paman Lin, duduk di sini. Oh. Ini, udang kecil pedas. Terima kasih Paman Lin. Pertama-tama, aku tahu, Bos Ou takut kita keluar uang banyak. Makanya dia pilih warung kecil kita untuk makan. Tapi sebagai ayahnya Lin Meiya, aku sangat berterima kasih kepada Bos Ou. Dan juga Bos Jiang. Bos Jiang. Anda bisa memanggil saya Xiao Jiang. Dudo, Dudo, Dudo. Ini, Bos Jiang duduk di hati saya. rasa terima kasih kepada Bos Ou dan Xiao Jiang. Benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sungguh, sungguh, sungguh. Kemudian, kalian ingin makan apa? Datang saja, saya pasti tidak akan meminta bayaran. Kalian ingin makan apa? Saya akan memasaknya untuk kalian. Tapi masakan mewah saya tidak bisa. Masakan rumahan saya masih mahir semuanya. Paman Lin, Anda terlalu sopan. Sudah ayah, jangan bicara lagi, saya tidak melihatnya. Kapan Anda menjadi begitu pandai berbicara? Baiklah, ayo, ayo. Terima kasih Paman Lin. Saya akan main dulu. Selamat datang lagi ke rumah kami. Paman, kenapa Anda minum semuanya? Anda sudah minum semuanya. Ayah, hari ini Anda tidak boleh minum lagi, hanya boleh minum 1 gelas ini. Baik, baik, baik. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu kalian lagi, kalian yang mudah-mudah makan. Saya akan memasak buah hidangan lagi untuk kalian. Xiaoya, kamu sambut baik. Jangan sungkan dengan kami, baik. Paman Lin tidak perlu terlalu banyak hidangan, baik Xiao, ya jaga baik. Saya tahu, saya bilang pada kalian, cepat makan. Selain udang karang, kerang yang dimasak ayah saya juga sangat enak. Ayo Paman Li, makan udang karang. Terima kasih. Ini harus dimakan dengan tangan, tidak bisa pakai sumpit. Tunggu sebentar. Sebelum makan, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Saya bicara padamu. Kamu yang rakus, nanti ada makananmu. Ada apa? Sebagai Paman Li dari Meiya. Meiya kali ini mengalami hal besar. Diculik saya malah tidak tahu, saya merasa saya bertanggung jawab. Ini membuat saya merasa sangat tidak enak. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Ouyang. Pada saat yang sangat kritis ini, dia datang menyelamatkan. Membantu Meiya. Gelas anggur ini saya persembahkan untukmu. Tunggu, apa maksudnya? Terima kasih karena tidak memendam dendam dan menjadi pahlawan menyelamatkan kecantikan. Bukan Paman Li hari ini begitu sopan. Sudahlah. Karena kamu menghormati saya. Hari ini saya akan minum lebih banyak. Terima kasih. Jiang Yilong, kamu makan. Oh, yang kamu juga cuma 1. Wangi sekali. Sudah. Terima kasih, Bagaimana rasanya, enak kan wangi? kakak. Aku tidak memberitahunya. Rapat mingguan hari Senin kesini kerja belum selesai. Makan juga kesini makan benar-benar bau. Oh ya, kamu jongkok di sana ngapain kamu menghindari aku ya? Jangan menghindar. Tali sepatuku lepas, aku mengikat tali sepatu. Kalian berdua bekerja sama menipu aku kalau bukan karena aku pintar. Mendengar kabar kalian di sini. Kamu kan perempuan yang memaki aku di depan lift. Ouyang, kalian kenal ya? Maka dia seharusnya mengembalikan bajumu. Kenapa kamu hari ini menipu aku? Salah paham, semua salah paham. Ayo makan udang kecil. Kenapa kalian berdua makan bersamanya? Di dalam ini mungkin benar-benar ada salah paham. Aku perkenalkan secara resmi. Meiya, ini adik kandungku Li Weiwei. Weiwei Lin Meiya. Warung makan ini milik keluarga mereka. Tetangga baik kami selama bertahun-tahun. Lin Meiya, kamu Lin Meiya. Kamu Paker Boss Ou can. Kamu masih memegang baju Bos Ou. Kenapa baju Ou yang ada di tanganmu? Dia meminjamkannya padaku. Kamu tidak akan mengatakan padaku. Kamu benar-benar pacar Ouyang kan? Sepenuhnya uangku selera Ouyang. Tidak pernah semurah ini. Jika kamu benar-benar tunangan Ouyang, maka menurutku selera Ouyang.
juga tidak terlalu tinggi. Sekarang kamu dengan Linnea. Sudah bukan pasangan lagi. Dia lajang, aku juga lajang. Aku berhak mengejar siapapun yang aku suka, gadis lajang. Kamu bisa mengatur. Aku mengerti sekarang semua hal cocok. Ouyang, apakah ini si wanita brengsek itu? Menghancurkan pacarnya sendiri, lalu tanpa malu datang menggoda kamu. Wei Wei. Kamu benar-benar sudah berubah seleranya ya? Steak dan foie gras yang enak kamu tidak mau. Malah datang ke sini makan makanan pinggir jalan yang tidak berkualitas. Sekarang kenapa kamu bisa jatuh sampai bergaul dengan barang bekas yang tidak jelas seperti ini? Wei Wei, kamu ngomong apa sih? Li Weiwei, ya? Bilang kamu adiknya Paman Li. Aku benar-benar tidak percaya. Mengapa sifat baik yang ada di kakakmu tidak terlihat sama sekali padamu? Kamu bilang kamu tunangan Ouyang, ya? Kalau ini benar, aku benar-benar merasa kasihan pada Ouyang. Apa katamu? Oh Lonji lagi. Bisa kubelah mulutmu dan hancurkan tokomu, percaya? Wei Wei, sudah cukup, keterlaluan kamu. Punya uang memang hebat? Dengan uang bisa semena-mena? Tidak takut hukum lagi? Ku beritahu, uangmu bukan hasil kerjamu, tapi hasil kerja ayahmu, kakekmu, kakakmu. Tidak bersyukur malah semena-mena. Harusnya kamu bersyukur atas semua yang dimiliki. Harus punya rasa hormat dan takut. Kak, dengar dia ngomong apa? Dia mendidikku nih. Apa-apaan sih? Berani-beraninya mendidik orang. Kalian berdua kepalanya kejepit pintu ya? Makan sama perempuan jalang yang hianat pacarnya. Lalu menggoda orang kaya. Kalian mikirnya gimana sih? Nggak ada yang didik, aku yang didik. Kubelah mulutmu. Jiang Yilong. Tolong dong. Diam aja, cepat kunci kakinya. Perempuan jalang. Cepat-cepat. Angkat. Maaf Paman Li, ada masalah. Besok aku datang lagi ya, cepat-cepat. Lepasin aku. Larsen, nyawa bisa layak. Linnea, aku nggak bakal lupakan ini. Nanti jadi sekretaris di perusahaanku. Gimana? Fujiwara-san. Ya. Tambah satu teko lagi. Teko anggur ini. Aku yang traktir. Habis diminum, pulang cepetan. Fujiwara-san. Sudah tua jadi cerewet, nanti dibenci orang. Maaf. Kami sudah tutup. Aku cari dia. Terima kasih. Chiyon. Ayo pulang. Pulang kemana? Aku tidak punya rumah. Chiyon. Malam-malam minum sampai mabuk sendiri. Sangat tidak pantas. Aku mempermalukanmu. Jika kamu merasa aku mempermalukanmu, kita bisa bercerai. Aku setuju sepenuhnya. Anak-anak sudah besar.
Bercerai tidak akan mempengaruhi mereka. Setuju saja, lepaskan aku dan dirimu, oke? Shion, lupakan saja niatmu itu. Aku tidak akan bercerai denganmu. Aku tahu. Kamu tidak mau bercerai. Hanya karena harta dan saham, bukan? Bahkan jika aku mengambil separuh hartamu, aku tidak bisa mengambil hak keputusanmu atas O Group. Aku tidak mempengaruhi kendalimu atas O Group. Aku ulangi sekali lagi, Kyun, kamu terlalu banyak minum. Aku antar kamu pulang, oke? Kenapa kamu menyiksaku seperti ini? Sampai kapan kamu akan menyiksaku? Apakah kamu ingin melihatku mati? Hidup seperti ini. Untuk apa dilanjutkan? Apa artinya lagi? Bisa tidak suaranya kecil sedikit? Ini tempat umum. Pulang dengan aku. Aku tidak mau pulang. Aku tidak punya rumah. Bos OU, masalah rumah sudah saya selesaikan untuk Anda. Ini kontrak sewa dan kunci, barang-barang juga sudah saya pindahkan. Kalau begitu saya keluar dulu. Halo, ini saya. Alasannya. Beritahu semua kepala departemen, rapat dalam 15 menit. Pastikan OYNG datang, bilang itu perintah saya. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua untuk rapat ini. Utamanya untuk membahas OYNG Weko Boss ingin memecat manajer penjualan, Chen. Manager Lu. Sebagai kepala departemen personalia, tolong bacakan untuk semua. Perusahaan dalam hal kontrak kerja selama periode kerja. Pemberi kerja dapat secara sepihak mengakhiri hubungan kerja. Lihat apakah manajer Chen memiliki alasan untuk dipecat. Baik. Melanggar peraturan perusahaan secara serius. Melakukan penyelewengan yang serius. Menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Karyawan juga membangun hubungan kerja dengan perusahaan lain. Dan berdampak serius pada pekerjaan di perusahaan ini. Atau menolak untuk diperbaiki setelah perusahaan meminta. Bos OU, itu saja. Baik, tolong Departemen SDM beritahu saya. Apakah dalam 1 tahun terakhir kinerja manajer Chen ada pelanggaran serius terhadap peraturan perusahaan? Tidak ada. Manajer Chen selalu hadir tepat waktu. Tidak pernah izin tanpa alasan, bolos, atau pulang lebih awal. Pak Zhang, Anda adalah kepala departemen penjualan. Tolong beritahu saya, apakah dalam pekerjaan manajer Chen di departemen penjualan ada penyelewengan yang serius? Atau menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan? Bos OU, tim yang dipimpin manajer Chen, selalu menjadi tim bintang di departemen penjualan kami. Selama 2 tahun berturut-turut meningkatkan kinerja lebih dari 30%. Saya mengenalnya, dia sangat serius dan bertanggung jawab dalam bekerja. Sering membawa timnya lembur untuk membahas strategi penjualan.
Saya sendiri sudah melihat ini berkali-kali. Manager Chen, apakah Anda baru-baru ini berniat pindah dari O Group? Pertama, saya berterima kasih kepada Pak Chang dan Manajer Liu atas pengakuan terhadap pekerjaan saya. Jujur saja, memang ada beberapa perusahaan headhunter yang menawarkan saya. Tapi saya sudah menolak semuanya. Saya bisa membuka email di komputer saya dan catatan komunikasi di ponsel saya menerima semua investigasi yang sah dari perusahaan. Tapi saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Saya percaya O Group adalah perusahaan kosmetik terbaik di dalam negeri dan memiliki reputasi internasional yang baik. Jadi saya selalu bangga bekerja di O Group. Saya tidak pernah punya niat untuk meninggalkan O Group. Terima kasih semuanya. Lalu, Wakil Bos O, saya ingin bertanya, dengan alasan apa Anda ingin memecat karyawan yang rajin ini, yang mematuhi semua peraturan dan sangat setia? Apa yang membuat O Group bisa mencapai hari ini? Adalah aturan jika kita menyalahgunakan kekuasaan dan mencampurkan emosi pribadi dalam manajemen hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi. Kalau tidak mengutamakan kepentingan grup, maka dia tidak pantas tinggal di grup ini. Siapapun kamu, aku akan yang pertama usir kamu. Mengerti? Oke, rapat selesai. Main kasar karena emosi gini, nanti cedera. Ada masalah? Ayo latihan bareng aku. Kamu OCD ya? Bisa lebih cepat lagi.
Aku kasih 3 detik. Lepaskan kunci-ku ini. Dua. 3. Bisa pakai jurus ini? Coba kalahkan jurusku dulu. Aduh, udah cukup. Ngobrol dong, ada apa sebenarnya? Gimana pendapatmu tentang kakakku? Aku ngobrol sama kamu. Kakakmu kenapa? Hari ini dia berani demi Chensei kecil-kecilan. Buat aku malu di depan semua direktur. Jujur saja, soal memecat Chensei. Memang kamu yang salah. Jangan bahas siapa benar salah dulu. Tidakkah kamu merasa ada yang aneh? Menurutku, kakakmu akhir-akhir ini tidak baik-baik saja. Sudah beberapa hari dia tidak ke kantor, dan juga tidak pulang ke rumah. Kok kamu tahu segitu detail? Jangan lupa. Tugasku adalah menjamin keamanan semua anggota keluarga kalian. Manager Liu, bagaimana perkembangan proyek di Pulau Kijang? Proyek Pulau Kijang saat ini terhenti. Kenapa? Tahun ini grup sudah membuka 2 hotel baru di Shanghai dan Hangzhou. Keuangan perusahaan sedang sangat ketat. Sepengetahuanku, proyek metro di Pulau Kijang akan segera dimulai. Kesempatan ini tidak boleh terlewat. Soal dana akan kucarikan jalan. Tim terus lanjutkan pekerjaan. Rapat selesai. Punya uang bisa semena-mena ya? Dengar baik-baik, uangmu bukan hasil kerjamu. Tapi hasil kerja ayahmu, kakekmu, abangmu. Bukannya bersyukur, malah semena-mena. Kamu harus bersyukur atas semua yang kamu miliki sekarang. Harus memiliki rasa takut dan hormat. Katakan kamu adalah adik dari Paman Li. Aku benar-benar tidak percaya. Mengapa sifat baik yang dimiliki kakakmu tidak terlihat sama sekali padamu? Bagaimana bisa aku bukan tunanganmu? 4 tahun lalu sebelum aku pergi ke Jepang, apa yang kamu katakan padaku? Apa yang aku katakan? Kamu bilang asalkan aku pergi belajar ke Jepang dengan baik. Menyelesaikan 4 tahun itu tanpa mengganggu atau mengusikmu. Begitu aku kembali, kamu akan menikahiku. Apa aku pernah bilang begitu?
Kalau kamu tidak pernah bilang begitu, mengapa aku pergi ke Jepang? Dan pergi selama 4 tahun. Ini ijazahnya, aku sudah menyelesaikan 4 tahun itu. Sekarang aku sudah kembali, jangan coba-coba mengingkarinya. Dikepung dari segala arah. Kamu bilang kamu adalah tunangan Ouyang. Ya, jika ini benar, aku benar-benar merasa sedih untuk Ouyang. Kalau tidak ada yang mendidikmu, aku yang akan mendidikmu. Pergi sana. Minggir. Minggir, minggir. Kalian ngapain? Orang tua, cari mati ya kamu ngapain? Kamu ngapain? Ini melanggar hukum, kamu ngapain? Kamu ngapain? Kenapa kalian datang lagi? Xiao Ya, jangan bergerak, Xiao Ya. Kamu pulang saja, ini tidak ada hubungannya denganmu, ini urusan orang dewasa. Cepat pulang, dengar tidak Xiao Ya, kamu cepat pulang, dengar ya. Hand Herken. Kalian ngapain? Kenapa menghancurkan barang-barangku? Jangan hancurkan. Jangan hancurkan lagi. Kalian semua minggir. Kamu jahat, kamu minggir, menjengkelkan. Pukul kamu, orang jahat. Ayo. Li Dongya. Ini adalah putriku, Lin Meiya. Kamu adalah Lin Meiya. Senang berkenalan denganmu, namaku Li Dong. Aku pemilik kecil warung makan di seberang, kalau ada apa-apa. Bisa hubungi aku kapan saja, oke? Terima kasih. Terima kasih, Kak Lidong. Salah sebut, bagaimana bisa kamu memanggilnya Kak Li Dong? Dia adalah adik kecil yang baru saja aku kenal. Bagaimana kalau begitu, kamu panggil dia Paman Li saja? Oke, aku setuju. Kalau begitu, mulai sekarang kamu panggil aku Paman Li, ya? Terima kasih, Paman Li. Sama-sama, Lin Maya.